Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai batuan. Pengertian batuan. Batuan adalah salah satu elemen pembentuk bumi. Bumi memiliki berbagai macam batuan. Setiap batuan memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Secara geologis, batu didefinisikan sebagai suatu substansi padat yang tercipta akibat efek dari 3 proses geologis, yaitu pembekuan magma, proses sedimentasi melalui penguburan, pemempatan, dan modifikasi secara kimiawi, serta proses metamorfosis. Selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik batu sebagai bahan dan material bangunan. 1. Batu alam. Pengertian batu alam adalah batuan yang berasal dari alam dan biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Batu alam konstruksi. Batu alam untuk konstruksi adalah batu alam yang biasa dipakai sebagai pondasi sebuah bangunan. Selain batuan ini memiliki ciri yang kuat sehingga mampu menopang bangunan. Batu alam untuk media. Batu alam untuk media adalah batu alam yang dipakai sebagai bagian dari interior dan eksterior sebuah bangunan. Batu alam ini memiliki corak dan nilai seni yang tinggi. Selanjutnya yaitu batu alam mulia. Batu alam mulia adalah batu alam yang biasa dipakai sebagai perhiasan. Batu alam ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki nilai seni yang tinggi pula. Batu alam yang digunakan sebagai bagian dari sebuah bangunan dibedakan menjadi 3, yaitu batu alam tempel. Batu alam tempel adalah batu alam yang berbentuk pipih. Dalam pemakaiannya, batu alam ini ditempel di tempat yang diinginkan. Batu alam ini biasa dijadikan hiasan dinding atau lantai bangunan. Yang kedua yaitu batu tabur atau batu sikat. Batu tabur atau batu sikat adalah batuan yang berukuran kecil. Batuan ini berdiameter antara 0,5 hingga 3 cm. Yang ketiga yaitu batu bentukan. Batu bentukan adalah batu yang dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Batu ini dapat dibentuk menjadi meja, kursi, patung, atau interior rumah lainnya. Jenis-jenis batuan. Batuan yang ada di bumi dibagi menjadi 3 jenis. Batuan berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terjadi akibat pembekuan magma. Magma adalah cairan panas yang berada di dalam bumi. Akibatnya pembekuan ini terciptalah batuan beku. Batuan beku terdiri dari 2 jenis, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Selanjutnya yaitu batuan beku yang biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi rumah, antara lain batu andesit. Batu ini biasa dipakai dalam candi, yaitu batu ini berwarna abu-abu dan bisa dipakai sebagai pengeras jalan. Yang kedua yaitu batu lavastone. Batu ini adalah batu candi yang berwarna merah hati. Batu ini banyak ditemukan di daerah Cirebon. Batu ini sering dipakai sebagai penghias pagar. Yang kedua yaitu batuan sediman. Batuan sediman adalah batuan yang terbentuk dari proses sedimentasi. Proses ini berasal dari materi sedimen yang mengendap dan mengeras menjadi batu-batuan. Batuan sedimen berasal dari pelapukan batuan beku yang terbawa oleh angin, air, atau gletser. Beberapa batuan sedimen yang dipakai sebagai batu alam adalah: yang pertama, limestone. Batu ini adalah batu yang menjadi asal mula terbentuknya batu marmer. Batu ini memiliki tekstur yang unik dan biasa dipakai sebagai lantai atau perabotan rumah tangga. Yang kedua, sandstone. Batu ini memiliki tekstur yang hampir mirip dengan limestone. Yang membedakan adalah strukturnya yang lebih keras. Di Indonesia, batu ini sering disebut sebagai batu palimanan. Selanjutnya yaitu konglomerat. Adalah batuan sedimen yang memiliki berbagai macam warna. Warna yang dimiliki oleh batu ini membuat batu konglomerat sering dipakai sebagai bagian dari interior rumah. Bagian ketiga, batuan metamorf.
Batuan metamorf adalah batuan yang terjadi akibat adanya tekanan dan panas akibat adanya proses metamorfosis. Batuan metamorf terbentuk melalui proses kristalisasi batuan beku yang menyebabkan terjadinya perubahan partikel. Batuan metamorf. Beberapa batuan metamorf yang sering digunakan sebagai batu alam adalah batu marmer. Batu ini memiliki karakter serta corak yang unik. Batu ini biasa dipakai sebagai lantai atau hiasan rumah. Template. Batu ini sangat mudah dibentuk menjadi lempengan yang tipis. Batu ini biasa dijadikan hiasan dinding pada taman atau lantai untuk di pinggir kolam. Batu ini sangat tipis sehingga bisa ditempel di mana saja. Koral sungai. Batu ini lebih dikenal dengan batu kali. Koral laut. Koral laut adalah batuan yang ada di sekitar laut. Batu ini memiliki karakteristik yang sama dengan koral sungai. Hanya saja warna dari batu ini lebih bervariasi. Bagian kedua, batu buatan. A. Bata merah atau batu merah. Batu merah adalah sebuah unsur bangunan yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan tambahan seperti serbuk gergaji atau pasir. Tanah liat ini dicetak berbentuk balok-balok lalu dibakar dengan temperatur 150 derajat Celcius untuk mengeraskannya sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Ukuran bata merah di berbagai tempat dan daerah tidak sama besarnya. Ukuran standar bata merah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan atau LPMB menurut Supribadi IK 1986 ada dua macam, yaitu panjang 240 mm, lebar 150 mm, tebal 52 mm, dan panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. Sedangkan untuk ukuran SNI 15 2094 sampai 1991, proporsi ukuran bata merah adalah 240 mm kali 115 mm kali 52 mm dan 230 mm kali 110 mm kali 50 mm. Batu merah. Syarat-syarat mutu batu merah sebagai bahan bangunan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Sebuah bidang sisi harus datar, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Warna pada penampang patahan merata. Bila diketok suaranya nyaring. Panjang bata sama dengan 2 lebar tambah 1 siar atau 1 cm. Artinya bahwa ukuran panjang bata harus sepanjang 2 kali lebar ditambah 1 kali siar, di mana siar sendiri adalah 2 akan perekat bata merah sepanjang 1 cm. Misalnya lebar bata merah adalah 52 mm, maka panjang bata harus 120 mm karena 2 kali 52 mm ditambah 10 mm. Penyimpangan ukuran untuk panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Spesifikasi bata merah. Spesifikasi bata merah. Pertama, berat jenis kering 1500 kg per meter kubik. Berat jenis normal 2000 kg per meter kubik. Kuat tekan 2,5 sampai 25 Newton per milimeter kuadrat. Atau SI 0021,1976. Konduktivitas termis 0,380 W per MK. Tebal spesif 20 sampai 30 mm. Ketahanan terhadap api 2 jam. Jumlah kebutuhan bata merah per 1 meter kuadrat 30 sampai 35 buah tanpa construction waster. Kelebihan bata merah.
kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok akibat air hujan. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang, ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan, mudah untuk membentuk bidang kecil, murah harganya, mudah mendapatkannya, perekatnya tidak perlu yang khusus, tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Kekurangan bata merah. Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi, menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. Cenderung lebih boros dalam penggunaan material perekatnya, kualitas yang ukuran beragam dan juga ukuran yang jarang sama membuat wasternya dapat lebih banyak. Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan pelesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya. Berat sehingga membebani struktur yang menopangnya. Bagian B, batako. Batako atau bata beton adalah batu cetak berbentuk bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis, air, dan agregat, dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat batako itu, atau standar industri Indonesia nomor 0284/80. Yang dimaksud agregat adalah bahan pengisi dapat berupa teras, pasir, gilingan batu alam, dan lainnya. Mutu batako ditentukan berdasarkan kekuatannya menahan beban atau kuat tekan. Mutu batako pejal diklasifikasi dalam 4 tingkat, yaitu B25, B40, B70, dan B100. Mutu batako berlubang juga diklasifikasi dalam 4 tingkat, yaitu HB20, HB35, HB50, dan HB70. Klasifikasi jenis-jenis batako disesuaikan dengan mutu dan pemakaiannya pada bangunan. Jenis mutu dan pemakaian batako berdasarkan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia atau PUBI tahun 1982. Dicantumkan pada tabel berikut ini. Spesifikasi batako pres. Berat jenis kering 950 kg per meter kubik, berat jenis normal 100 kg per meter kubik, kuat tekan 5,5 Newton per milimeter kuadrat, konduktivitas termis 0,339 W per mk, tebal spesi 20-50 mm, ketahanan terhadap api 4 jam. Jumlah kebutuhan batako pres per 1 meter kuadrat 20-25 buah tanpa construction waster. Kelebihan dinding batako pres. Tiap meter kuadrat pasangan tembok membutuhkan lebih sedikit batako jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata. Berarti secara kuantitatif terdapat suatu pengurangan. Pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. Ukurannya besar sehingga waktu dan ongkos pemasangan juga lebih hemat. Khusus jenis yang berlubang dapat berfungsi sebagai isolasi udara. Apabila pekerjaan rapi tidak perlu diplester, lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan potongan. Sebelum pemakaian tidak perlu direndam air, kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Pemasangan lebih cepat, penggunaan rangka beton, pengakuannya lebih luas antara 9 sampai 2 meter kuadrat. Yaitu kekurangan dinding batako pres. Yang pertama, mudah terjadi retak rambut pada dinding. Kedua, mudah dilubangi dan mudah pecah karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. Yang ketiga, kurang baik untuk insulasi panas dan udara. C. Bata ringan. Bata ringan adalah material bangunan yang terbuat dari pasir kuarsa, semen, kapur, gips,
air, dan aluminium pasta. Ukurannya yang besar dan bobot yang ringan membuat banyak orang memilih menggunakan batu bata ringan sebagai bahan bangunan alternatif pengganti bata merah. Bata ringan tidak hanya itu, bata ringan juga memiliki berbagai keunggulan lain, diantaranya yang pertama, mencegah timbulnya gema atau gaung. Kedua, proses pengerjaan lebih cepat. Yang ketiga, lebih tahan air. Dan B, sifat dan karakteristik beton sebagai bahan dan material bangunan. Yang pertama, agregat halus. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam atau pasir buatan. Pasir alam merupakan pasir hasil disintegrasi alami dari batuan-batuan. Pasir buatan adalah pasir hasil yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu. Dan agregat halus, syarat agregat halus sebagai material penyusun beton menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 sebagai berikut. Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras serta bersifat kekal. Dan kedua, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Dan ketiga, agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak yang dapat mengurangi kekuatan beton sampai 95%. Dan keempat, agregat halus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dengan syarat-syarat. Sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2% berat. Sisa di atas ayakan 1 mm harus minimum 10% berat, dan sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80% dan 95% berat. Dan pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk beton. Yang kedua, agregat kasar. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam atau berupa batu pecah. Pada umumnya yang dimaksud agregat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm. Syarat-syarat agregat kasar sebagai material penyusun beton menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 sebagai berikut. Yang pertama, agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori, serta bersifat kekal atau tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. Kedua, agregat kasar tidak boleh mengandung butir-butir yang pipih lebih dari 20% dan berat seluruhnya. Yang ketiga, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% berat kering. Yang dimaksud lumpur adalah bagian yang lolos ayakan 0,063 mm. Dan yang ketiga, semen. Latar belakang singkatnya, sementara fungsi sebagai pengikat bahan-bahan agregat dalam pembuatan beton. Sifat utamanya adalah mengikat dengan adanya air dan mengeras secara hidrolik. Batuan hidrolik berarti bahwa semen bereaksi dengan air dan membentuk batuan satuan yang keras atau batuan semen dan kedap air. Dan keempat, air diperlukan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Air yang akan digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni tidak boleh mengandung bahan-bahan yang merusak beton atau baja. Air tawar yang memenuhi syarat air minum maksud saya, tanpa diragukan boleh digunakan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.